Indonesia merupakan negara yang terdiri dari gugusan pulau di dalamnya. Keindahan alam serta budaya masih terjaga apik hingga kini, termasuk hal-hal klinik yang secara turun-temurun masih dilestarikan. Dan begitu pula halnya dengan Gunung Salak yang sampai hari ini masih menyimpan banyak misteri di balik keindahannya. Seperti diketahui, Gunung Salak merupakan salah satu gunung yang terkenal di Jawa Barat. Gunung yang dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak sejak tahun 2003 secara geografis terletak di wilayah Bogor dan Sukabumi dan memiliki ketinggian 2.211 meter di bawah permukaan laut. Pada tahun 1600-an, gunung yang memiliki banyak jurang curam dan dalam ini merupakan gunung api strato tipe A. Gunung Salak pernah mengalami rangkaian letusan mulai dari tahun 1668 sampai 1938 dan erupsi terbesar terjadi pada tahun 1699. Namun karena memiliki sejuta pesona keindahan alam yang tiada tara dengan 7 puncak dan medan menantang, membuat banyak pendaki penasaran ingin menaklukkan gunung yang memiliki asal-usul dari bahasa Sanskerta bermakna gunung perak itu. Usia SMA 94 lah. Gue pernah ke Gunung Salak, ya walaupun nggak sampai ke puncaknya, tapi pernah juga ke sana. Memang sesuatu yang sangat mengesankan dan mengerikan juga buat gue. Gitu. Suatu hal yang luar biasa lah buat saya bisa naik Gunung Salak. Tahun berapa, tapi sekarang ini juga udah jarang banget gue naik gunung. Sebenarnya dulu zaman tahun 94 itu orang yang camping ke sana, yang naik gunung sana masih bagus deh. Sekarang ini udah banyak yang sampah plastik atau apa gimana banyak lah. Alhamdulillah sih sebenarnya rata-rata kalau saya naik gunung nggak pernah merasakan kejadian mistis. Mungkin ya kalau perasaan mungkin ada ya gitu. Ya di beberapa gunung ada yang memang terkenal dengan mistisnya seperti Ciremai atau mungkin ya daerah-daerah yang di Jawa Barat lah gitu. Apalagi yang memang gunung-gunungnya tuh katanya ada petilasan, ada kuburan-kuburan keramat. Itu ya kita hal itu sih percaya nggak percaya ya, tapi sebaiknya kita menghargai apa yang ada di area gunung itu. Kalau ngalami sesuatu yang mistis sebenarnya enggak, cuman kalau ngerasain sesuatu yang nggak enak ya itu kadang-kadang terjadi. Di balik pesonanya, Gunung Salak juga sering disebut sebagai gunung terangker di Jawa Barat. Mengapa? Menurut kepercayaan Sunda, Gunung Salak merupakan gunung suci lantaran menjadi tempat petilasan kerajaan Pajajaran dan tempat hilangnya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi di masa lalu. Alhamdulillah pengalaman buruk nggak pernah gitu. Sebab orang tuh sering lupa era dulu mendaki sama era sekarang tuh jauh berbeda. Kalau dulu tuh sosmed tuh masih diagungkan gitu. Sosmed dalam artian sosiologi, sosialisasi penduduk gitu. Di kaki gunung ada masyarakatnya, ada unggah-ungguh, ada sowan yang harus kita ibaratnya masuk rumah orang, masuk wilayah orang harus izin. Kalau zaman dulu kita menyempatkan untuk ngobrol sama penduduk, tinggal di rumah penduduk gitu kan. Gitu. Jadi alhamdulillah saya bukan takabur ya, tapi saya mengagungkan peraturan gitu. Saya benar-benar hormat pada peraturan, menaruh respect yang tinggi pada penduduk yang berada di kaki gunung gitu. Dari karakteristiknya kalau kita melihat itu banyak ada lembah-lembah yang curam ya, kemudian ada perbukitan karena memang gunung api itu terbentuk namanya kalau dalam geologi namanya zona lemah. Nah, zona lemah itu artinya zona hancuran. Nah, kita bayangkan kan bumi yang kita injak ini adalah batuan yang sifatnya rigid, padat ya. Kemudian dia diterobos oleh magma dengan kekuatan yang sangat besar sehingga bentuknya itu ya itu tadi keluar pada zona hancuran.
Jadi kalau kita lihat misalnya secara morfologi ya, karakteristik gunung salak itu ya seperti itu. Jadi berbentuk apa sebutnya kalau kami kompleks gunung api. Memang tak ada yang salah dengan analisa berbagai pihak. Namun benar atau tidaknya, acap kali masih mengundang banyak pertanyaan. Bahkan juga menyimpan misteri dari sebuah gunung yang belum terpecahkan. Jadi kalau hubungannya dengan kenapa sering terjadi kecelakaan, bahkan untuk pendakian juga banyak terjadi pendaki yang hilang misterius atau pesawat terbang yang juga jatuh di Gunung Salak. Kalau dilihat secara spiritual, ini mungkin karena memang daerah tersebut memiliki banyak sekali penjaga-penjaga yang memang sebelumnya harus melakukan tata cara, upacara ataupun izin terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pendakian. Harus doa, tidak bisa berbicara sembarangan. Lekat dengan misteri dan sering menjadi perbincangan publik, kian hari pun semakin lengkap dengan adanya kesaksian para pendaki mengenai hal mistis di Gunung Salak. Hal-hal tersebut mengalir dan melengkapi kisah legenda yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan kerap dikaitkan dengan berbagai peristiwa pendaki hilang dan meninggal di sana. Jika tak ada bercerita langsung dan pernah mengalami, hal ini tentu omong kosong dan menyisakan rasa penasaran. Sekedar ingin membuktikan mitos dan legenda Gunung Salak, tim selebritas yang on the weekend mendatangi langsung seorang penulis dan pendaki yang telah banyak menaklukkan gunung-gunung di Indonesia sejak tahun 1992. Mengawali pendakiannya di Gunung Gede di masa lalu, membuatnya mendedikasikan diri pada alam, hingga menceritakan pengalamannya dalam sebuah buku berjudul 1001 Kisah Pendaki. Menurutnya, tingkat kesulitan tinggi dengan karakteristik gunung yang memiliki banyak jurang yang curam. Lantas bagaimana jika pendaki pemula ingin menaklukkan Gunung Salak? Karakteristik secara medan itu berat Bang ya. Gunung Salak itu terkenal dengan bungkuan-bungkuan kecil yang curam. Juga lembah-lembah yang dalam dan licin. Jadi Gunung Salak itu bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawit lah ya. Jadi gunung ini pedes. Karakteristiknya emang tajam-tajam Bang ya. Jadi bungkuannya kalau bungkuan tipis itu otomatis dia kiri kanannya tuh bisa dibilang tebing Bang. Nah, jadi luas karakter bungkuannya tuh nggak terlalu lebar, mungkin cuma 10 meter lambung kiri lambung kanan gitu. Ada yang lebih sempit lagi, bahkan cuma ada yang 1 meter, bahkan ada yang cuma 50 cm. Karakter bungkungan di Gunung Salak. Jadi otomatis kalau dia menyempit di atasnya, itu otomatis kiri kanannya tuh terjal Bang. Bahkan ada satu titik itu di lepas pos 6 ya. Kalau kita naik dari Cidau atau dari Pasir Ringit, itu medan gambut yang sebelah kirinya itu langsung jurang sekitar 600 meter. Kita jalan di pinggiran jurang itu dengan lahan gambut yang goyang-goyang. Itu di sana ada ular yang pendek, bugel, ular tanah, dan itu sangat berbisa. Itu menurut mitos, kalau itu sampai kita ke patok ya, itu bisa jadi keras seperti batu. Sedangkan untuk hewan-hewan nokturnalnya yang paling banyak itu macan kumbang di sana itu. Jadi kalau untuk sisi lainnya secara mistis, ini gunung cukup terkenal ya, dari asal nama Salaka, Gunung Perak. Nah, jadi menurut mitos di sini adalah tempat persinggahan dari Prabu Siliwangi. Jadi ketika gua naik Gunung Salak itu untuk pengalaman mistis itu jangan ditanya. Ya. Itu luar biasa ya. Karena saya tidak bisa menyebutkan makhluk-makhluknya. Intinya saya pernah kita melihat penampakan itu 2010 ya. Sesosok apa ya? Makhluk, tapi dibilang manusia bukan manusia. Itu kepalanya bisa dibilang berbentuk hewan, nah, tetapi badannya badan manusia, dan dia tidak berjalan seperti kita pada umumnya. Dia berjalan lompat dari pohon ke pohon. Kalau untuk makhluk-makhluk yang lain jangan ditanya Bang. Gunung Salak ini seperti saya katakan ya, jadi karena sudah terkenal dengan keangkerannya, otomatis masuk menjadi image kan,
masuk ke dalam pola pikiran kita sebelum kita naik Salak, angker, angker, angker. Dan ketika kita sampai di Gunung Salak, akhirnya jadi angker beneran. Pengalaman setiap pendaki tentu beda, dan kejadian yang dialami Arya pun tak sama dengan lainnya. Lantas, hal mistis apa saja yang pernah ia alami ketika mendaki Gunung Salak? Di Gunung Salak itu ada satu spot ya, yang terlihat itu nggak angker, terlihat indah. Tetapi di balik keindahan, di balik kecantikan lokasi tersebut, lokasi ini ada di jantungnya Gunung Salak. Dan bisa dibilang tempat yang paling indah yang terdapat di areal Gunung Salak. Tetapi lokasi ini menyimpan kejadian-kejadian yang mengerikan itu luar biasa. Karena lokasi ini mengandung gas belerang yang sangat berbahaya yang terkadang tidak disadari oleh pengunjungnya. Tahun 93, 1 orang korban. 94, 3 orang korban. 97, 1 orang korban. 2003 atau 2004, 7 orang korban. 2001 saya sendiri yang angkat korbannya. Ya. Ini tempat namanya Kawah Ratu. Tempat yang indah, betul di jantung Gunung Salak. Tetapi di balik indahnya juga menyimpan cerita duka yang luar biasa. Ada cerita-cerita mistis yang mengiringi keberadaan dia. Nah, kawah ini kan dia mengeluarkan gas-gas vulkanik. Nah, gas-gas vulkanik ini kalau misalnya dia dalam komposisi yang melebihi ambang batas, itu membahayakan bagi, misalnya kalau terhirup ya, apabila kita mendekati kawah kemudian terhirup, itu bisa membahayakan keselamatan jiwa. Tips untuk melakukan pendakian, terutama buat rekan-rekan yang baru memulai hobi ini adalah teman-teman harus mempersiapkan mental juga fisik ya. Sekarang kita berbicara fisik dulu. Jadi setelah kita sudah siap ini fisik kita dengan latihan dulu, latihan fisik, kira-kira H-7 lah kita sudah mulai. Kita persiapkan logistik kita dengan benar. Kalau kita naik 2 hari, kita persiapkan bahan logistik itu berarti untuk 4 hari atau 3 hari. Setelah itu kita persiapkan peralatan kita ya dengan baik. Setelah ini udah siap ya secara fisik, secara logistik, secara peralatan, baru mental. Tentunya kita semua sudah mendengar bahwa Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi adalah salah satu sesepuh, salah satu raja ya, raja di daerah Pasundan yang memang seringkali menjadikan Gunung Salak sebagai tempat peristirahatannya, tempat semedi, dan bahkan sampai saat ini pun masih seringkali dipercaya bahwa beliau masih ada di Gunung Salak gitu. Kalau dibilang angker, banyak sekali good spirit ya, jadi yang menempati di sana bukan makhluk-makhluk sembarangan, tetapi melainkan dari leluhur-leluhur dan juga karuhun-karuhun, baik di tataran Sunda gitu ya, ataupun di daerah lain. Bahkan ada leluhur yang dari Bali juga datang dan bertempat di Gunung Salak gitu. Ya pemirsa, percaya atau tidak, kisah-kisah mistis Gunung Salak terjadi bukan hanya pada 1 atau 2 orang saja. Meski sudah ada ilmu pengetahuan dan studi yang coba membuktikan, kejadian ini masih menjadi sebuah misteri yang belum dapat dipecahkan hingga kini. Walau